Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza kali ini. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut. Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum, dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut Sa'ar, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir 600.000 dolar AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan. Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif di balik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza. Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks gereja keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut, 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai 3 juta dolar AS atau kira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rutenya ke pelabuhan lain, seperti Asdod dan Haifa yang terletak di Laut Mediterania. Otoritas pengiriman dan pelabuhan Israel menyampaikan bahwa seluruh rekening pelabuhan telah disita oleh pemerintah kota Eilat. Dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun, pendapatan pelabuhan menyusut lebih dari 80%. Kelompok Hamas menuding Israel tengah menerapkan kebijakan kelaparan massal terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas menyebut bahwa kelaparan yang saat ini melanda Gaza bukanlah kejadian alami, melainkan upaya sistematis dan disengaja dari pendudukan Israel untuk menundukkan rakyat Palestina melalui blokade bantuan makanan. Melalui pernyataannya, Hamas menilai bahwa Israel sengaja menggunakan makanan sebagai senjata perang untuk menekan dan melemahkan ketahanan
pertahanan masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut, kelompok tersebut menyerukan adanya langkah cepat dan tegas baik dari masyarakat internasional maupun otoritas resmi guna menghentikan praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan keji. Hamas memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, ratusan ribu warga Gaza akan terus terperangkap dengan kondisi kelaparan ekstrim dan pengepungan yang tidak manusiawi. Situasi di Suriah kembali memanas setelah pecahnya bentrokan antara suku Druze dan Badui di Provinsi Suwaida. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan akan segera dikerahkan kembali ke wilayah Suwaida. Putusan ini diambil setelah masyarakat setempat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Menurut sumber di kementerian tersebut, pengerahan pasukan dilakukan untuk meredam ketegangan yang kembali pecah usai pasukan pemerintah ditarik dari wilayah itu awal pekan ini. Mengutip pada Al Jazeera, 18 Juli, Provinsi Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze kembali menjadi medan konflik setelah kelompok Badui menyerang faksi Druze yaitu Dewan Militer Suwaida. Mereka menuduh faksi ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil. Kelompok Badui di wilayah tersebut bahkan menyerukan kepada suku-suku lain di berbagai wilayah Suriah untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Seruan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal di tengah instabilitas politik yang masih menghantui negara tersebut. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait rencana negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk kembali pada apa yang ia sebut sebagai akal sehatnya, serta segera menghentikan seluruh proses negosiasi dengan kelompok yang ia cap sebagai teroris. Menurut Ben-Gvir, belum terlambat bagi pemerintah Israel untuk membatalkan proses perdamaian, terlebih untuk kembali fokus pada tujuan utama perang. Ia menyerukan agar Netanyahu memberikan instruksi tegas untuk melakukan pendudukan penuh di Gaza, yaitu dengan mendorong migrasi penduduk secara sukarela dan membangun kembali pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis terhadap Hamas hanya akan merugikan perjuangan militer Israel yang selama ini telah dikorbankan dengan nyawa. Secara khusus, ia mengecam kemungkinan penarikan pasukan dari koridor Morak. Ben-Gvir menyebut bahwa koridor tersebut adalah jalur strategis yang berhasil direbut melalui perjuangan dan darah para tentara Israel. Oleh karena itu, jika sampai Israel mundur dari wilayah tersebut, menurutnya hal itu sama saja seperti melecehkan dan mengkhianati pengorbanan pasukan militer. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini, rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut. Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut Sa'ar, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir 600.000 dolar AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan. Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif di balik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza. Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks gereja keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut, 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai 3 juta dolar AS atau kira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rutenya ke pelabuhan lain, seperti Asdod dan Haifa yang terletak di Laut Mediterania. Otoritas pengiriman dan pelabuhan Israel menyampaikan bahwa seluruh rekening pelabuhan telah disita oleh pemerintah kota Eilat. Dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun, pendapatan pelabuhan menyusut lebih dari 80%. Kelompok Hamas menuding Israel tengah menerapkan kebijakan kelaparan massal terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas menyebut bahwa kelaparan yang saat ini melanda Gaza bukanlah kejadian alami, melainkan upaya sistematis dan disengaja dari pendudukan Israel untuk menundukkan rakyat Palestina melalui blokade bantuan makanan. Melalui pernyataannya, Hamas menilai bahwa Israel sengaja menggunakan makanan sebagai senjata perang untuk menekan dan melemahkan ketahanan masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut, kelompok tersebut menyerukan adanya langkah cepat dan tegas baik dari masyarakat internasional maupun otoritas resmi guna menghentikan praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan keji. Hamas memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, ratusan ribu warga Gaza akan terus terperangkap dengan kondisi kelaparan ekstrim dan pengepungan yang tidak manusiawi. Situasi di Suriah kembali memanas setelah pecahnya bentrokan antara suku Druze dan Badui di Provinsi Suwaida. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan akan segera dikerahkan kembali ke wilayah Suwaida. Putusan ini diambil setelah masyarakat setempat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Menurut sumber di kementerian tersebut, pengerahan pasukan dilakukan untuk meredam ketegangan yang kembali pecah usai pasukan pemerintah ditarik dari wilayah itu awal pekan ini. Mengutip pada Al Jazeera 18 Juli, Provinsi Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze kembali menjadi medan konflik setelah kelompok Badui menyerang faksi Druze yaitu Dewan Militer Suwaida. Mereka menuduh faksi ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil. Kelompok Badui di wilayah tersebut bahkan menyerukan kepada suku-suku lain di berbagai wilayah Suriah untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Seruan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal di tengah instabilitas politik yang masih menghantui negara tersebut. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait rencana negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk kembali pada apa yang ia sebut sebagai akal sehatnya, serta segera menghentikan seluruh proses negosiasi dengan kelompok yang ia cap sebagai teroris. Menurut Ben-Gvir, belum terlambat bagi pemerintah Israel untuk membatalkan proses perdamaian, terlebih untuk kembali fokus pada tujuan utama perang. Ia menyerukan agar Netanyahu memberikan instruksi tegas untuk melakukan pendudukan penuh di Gaza, yaitu dengan mendorong migrasi penduduk secara sukarela dan membangun kembali pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut.
Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis terhadap Hamas hanya akan merugikan perjuangan militer Israel yang selama ini telah dikorbankan dengan nyawa. Secara khusus, ia mengecam kemungkinan penarikan pasukan dari koridor Morak. Ben-Gvir menyebut bahwa koridor tersebut adalah jalur strategis yang berhasil direbut melalui perjuangan dan darah para tentara Israel. Oleh karena itu, jika sampai Israel mundur dari wilayah tersebut, menurutnya hal itu sama saja seperti melecehkan dan mengkhianati pengorbanan pasukan militer. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini, rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut. Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut Sa'ar, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir 600.000 dolar AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan. Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif di balik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza. Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks gereja keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut, 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai 3 juta dolar AS atau kira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rutenya ke pelabuhan lain, seperti Asdod dan Haifa yang terletak di Laut Mediterania. Otoritas pengiriman dan pelabuhan Israel menyampaikan bahwa seluruh rekening pelabuhan telah disita oleh pemerintah kota Eilat. Dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun, pendapatan pelabuhan menyusut lebih dari 80%.
Kelompok Hamas menuding Israel tengah menerapkan kebijakan kelaparan massal terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas menyebut bahwa kelaparan yang saat ini melanda Gaza bukanlah kejadian alami, melainkan upaya sistematis dan disengaja dari pendudukan Israel untuk menundukkan rakyat Palestina melalui blokade bantuan makanan. Melalui pernyataannya, Hamas menilai bahwa Israel sengaja menggunakan makanan sebagai senjata perang untuk menekan dan melemahkan ketahanan masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut, kelompok tersebut menyerukan adanya langkah cepat dan tegas baik dari masyarakat internasional maupun otoritas resmi guna menghentikan praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan keji. Hamas memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, ratusan ribu warga Gaza akan terus terperangkap dengan kondisi kelaparan ekstrim dan pengepungan yang tidak manusiawi. Situasi di Suriah kembali memanas setelah pecahnya bentrokan antara suku Druze dan Badui di Provinsi Suwaida. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan akan segera dikerahkan kembali ke wilayah Suwaida. Putusan ini diambil setelah masyarakat setempat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Menurut sumber di kementerian tersebut, pengerahan pasukan dilakukan untuk meredam ketegangan yang kembali pecah usai pasukan pemerintah ditarik dari wilayah itu awal pekan ini. Mengutip pada Al Jazeera, 18 Juli, Provinsi Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze kembali menjadi medan konflik setelah kelompok Badui menyerang faksi Druze yaitu Dewan Militer Suwaida. Mereka menuduh faksi ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil. Kelompok Badui di wilayah tersebut bahkan menyerukan kepada suku-suku lain di berbagai wilayah Suriah untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Seruan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal di tengah instabilitas politik yang masih menghantui negara tersebut. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait rencana negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk kembali pada apa yang ia sebut sebagai akal sehatnya, serta segera menghentikan seluruh proses negosiasi dengan kelompok yang ia cap sebagai teroris. Menurut Ben-Gvir, belum terlambat bagi pemerintah Israel untuk membatalkan proses perdamaian, terlebih untuk kembali fokus pada tujuan utama perang. Ia menyerukan agar Netanyahu memberikan instruksi tegas untuk melakukan pendudukan penuh di Gaza, yaitu dengan mendorong migrasi penduduk secara sukarela dan membangun kembali pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis terhadap Hamas hanya akan merugikan perjuangan militer Israel yang selama ini telah dikorbankan dengan nyawa. Secara khusus, ia mengecam kemungkinan penarikan pasukan dari koridor Morak. Ben-Gvir menyebut bahwa koridor tersebut adalah jalur strategis yang berhasil direbut melalui perjuangan dan darah para tentara Israel. Oleh karena itu, jika sampai Israel mundur dari wilayah tersebut, menurutnya hal itu sama saja seperti melecehkan dan mengkhianati pengorbanan pasukan militer. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini, rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut. Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut Sa'ar, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir 600.000 dolar AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan.
Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif dibalik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza. Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks gereja keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut, 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai 3 juta dolar AS atau sekira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rutenya ke pelabuhan lain, seperti Asdod dan Haifa yang terletak di Laut Mediterania. Otoritas pengiriman dan pelabuhan Israel menyampaikan bahwa seluruh rekening pelabuhan telah disita oleh pemerintah kota Eilat. Dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun, pendapatan pelabuhan menyusut lebih dari 80%. Kelompok Hamas menuding Israel tengah menerapkan kebijakan kelaparan massal terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas menyebut bahwa kelaparan yang saat ini melanda Gaza bukanlah kejadian alami, melainkan upaya sistematis dan disengaja dari pendudukan Israel untuk menundukkan rakyat Palestina melalui blokade bantuan makanan. Melalui pernyataannya, Hamas menilai bahwa Israel sengaja menggunakan makanan sebagai senjata perang untuk menekan dan melemahkan ketahanan masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut, kelompok tersebut menyerukan adanya langkah cepat dan tegas baik dari masyarakat internasional maupun otoritas resmi guna menghentikan praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan keji. Hamas memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, ratusan ribu warga Gaza akan terus terperangkap dengan kondisi kelaparan ekstrim dan pengepungan yang tidak manusiawi. Situasi di Suriah kembali memanas setelah pecahnya bentrokan antara suku Druze dan Badui di Provinsi Suwaida. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan akan segera dikerahkan kembali ke wilayah Suwaida. Putusan ini diambil setelah masyarakat setempat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Menurut sumber di kementerian tersebut, pengerahan pasukan dilakukan untuk meredam ketegangan yang kembali pecah usai pasukan pemerintah ditarik dari wilayah itu awal pekan ini. Mengutip pada Al Jazeera 18 Juli, Provinsi Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze kembali menjadi medan konflik setelah kelompok Badui menyerang faksi Druze yaitu Dewan Militer Suwaida. Mereka menuduh faksi ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil. Kelompok Badui di wilayah tersebut bahkan menyerukan kepada suku-suku lain di berbagai wilayah Suriah untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Seruan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal di tengah instabilitas politik yang masih menghantui negara tersebut.
Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Benyamin Netanyahu terkait rencana negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk kembali pada apa yang ia sebut sebagai akal sehatnya, serta segera menghentikan seluruh proses negosiasi dengan kelompok yang ia cap sebagai teroris. Menurut Ben-Gvir, belum terlambat bagi pemerintah Israel untuk membatalkan proses perdamaian, terlebih untuk kembali fokus pada tujuan utama perang. Ia menyerukan agar Netanyahu memberikan instruksi tegas untuk melakukan pendudukan penuh di Gaza, yaitu dengan mendorong migrasi penduduk secara sukarela dan membangun kembali pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis terhadap Hamas hanya akan merugikan perjuangan militer Israel yang selama ini telah dikorbankan dengan nyawa. Secara khusus, ia mengecam kemungkinan penarikan pasukan dari koridor Morak. Ben-Gvir menyebut bahwa koridor tersebut adalah jalur strategis yang berhasil direbut melalui perjuangan dan darah para tentara Israel. Oleh karena itu, jika sampai Israel mundur dari wilayah tersebut, menurutnya hal itu sama saja seperti melecehkan dan mengkhianati pengorbanan pasukan militer. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini, rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut. Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut Sa'ar, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir 600.000 dolar AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan. Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif di balik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza. Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks gereja keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut, 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai 3 juta dolar AS atau
sekira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rutenya ke pelabuhan lain, seperti Asdod dan Haifa yang terletak di Laut Mediterania. Otoritas pengiriman dan pelabuhan Israel menyampaikan bahwa seluruh rekening pelabuhan telah disita oleh pemerintah kota Eilat. Dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun, pendapatan pelabuhan menyusut lebih dari 80%. Kelompok Hamas menuding Israel tengah menerapkan kebijakan kelaparan massal terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas menyebut bahwa kelaparan yang saat ini melanda Gaza bukanlah kejadian alami, melainkan upaya sistematis dan disengaja dari pendudukan Israel untuk menundukkan rakyat Palestina melalui blokade bantuan makanan. Melalui pernyataannya, Hamas menilai bahwa Israel sengaja menggunakan makanan sebagai senjata perang untuk menekan dan melemahkan ketahanan masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut, kelompok tersebut menyerukan adanya langkah cepat dan tegas baik dari masyarakat internasional maupun otoritas resmi guna menghentikan praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan keji. Hamas memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, ratusan ribu warga Gaza akan terus terperangkap dengan kondisi kelaparan ekstrim dan pengepungan yang tidak manusiawi. Situasi di Suriah kembali memanas setelah pecahnya bentrokan antara suku Druze dan Badui di Provinsi Suwaida. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan akan segera dikerahkan kembali ke wilayah Suwaida. Putusan ini diambil setelah masyarakat setempat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Menurut sumber di kementerian tersebut, pengerahan pasukan dilakukan untuk meredam ketegangan yang kembali pecah usai pasukan pemerintah ditarik dari wilayah itu awal pekan ini. Mengutip pada Al Jazeera, 18 Juli, Provinsi Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze kembali menjadi medan konflik setelah kelompok Badui menyerang faksi Druze yaitu Dewan Militer Suwaida. Mereka menuduh faksi ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil. Kelompok Badui di wilayah tersebut bahkan menyerukan kepada suku-suku lain di berbagai wilayah Suriah untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Seruan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal di tengah instabilitas politik yang masih menghantui negara tersebut. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait rencana negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk kembali pada apa yang ia sebut sebagai akal sehatnya, serta segera menghentikan seluruh proses negosiasi dengan kelompok yang ia cap sebagai teroris. Menurut Ben-Gvir, belum terlambat bagi pemerintah Israel untuk membatalkan proses perdamaian, terlebih untuk kembali fokus pada tujuan utama perang. Ia menyerukan agar Netanyahu memberikan instruksi tegas untuk melakukan pendudukan penuh di Gaza, yaitu dengan mendorong migrasi penduduk secara sukarela dan membangun kembali pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis terhadap Hamas hanya akan merugikan perjuangan militer Israel yang selama ini telah dikorbankan dengan nyawa. Secara khusus, ia mengecam kemungkinan penarikan pasukan dari koridor Morak. Ben-Gvir menyebut bahwa koridor tersebut adalah jalur strategis yang berhasil direbut melalui perjuangan dan darah para tentara Israel. Oleh karena itu, jika sampai Israel mundur dari wilayah tersebut, menurutnya hal itu sama saja seperti melecehkan dan mengkhianati pengorbanan pasukan militer. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini, rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut. Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar.
Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut SAR, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir 600 ribu dolar AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan. Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif dibalik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza. Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks gereja keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut, 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai 3 juta dolar AS atau kira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rutenya ke pelabuhan lain, seperti Asdod dan Haifa yang terletak di Laut Mediterania. Otoritas pengiriman dan pelabuhan Israel menyampaikan bahwa seluruh rekening pelabuhan telah disita oleh pemerintah kota Eilat. Dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun, pendapatan pelabuhan menyusut lebih dari 80%. Kelompok Hamas menuding Israel tengah menerapkan kebijakan kelaparan massal terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas menyebut bahwa kelaparan yang saat ini melanda Gaza bukanlah kejadian alami, melainkan upaya sistematis dan disengaja dari pendudukan Israel untuk menundukkan rakyat Palestina melalui blokade bantuan makanan. Melalui pernyataannya, Hamas menilai bahwa Israel sengaja menggunakan makanan sebagai senjata perang untuk menekan dan melemahkan ketahanan masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut, kelompok tersebut menyerukan adanya langkah cepat dan tegas baik dari masyarakat internasional maupun otoritas resmi guna menghentikan praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan keji. Hamas memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, ratusan ribu warga Gaza akan terus terperangkap dengan kondisi kelaparan ekstrim dan pengepungan yang tidak manusiawi. Situasi di Suriah kembali memanas setelah pecahnya bentrokan antara suku Druze dan Badui di Provinsi Suwaida. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan akan segera dikerahkan kembali ke wilayah Suwaida. Putusan ini diambil setelah masyarakat setempat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Menurut sumber di kementerian tersebut, pengerahan pasukan dilakukan untuk meredam ketegangan yang kembali pecah usai pasukan pemerintah ditarik dari wilayah itu awal pekan ini. Mengutip pada Al Jazeera 18 Juli, Provinsi Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze kembali menjadi medan konflik setelah kelompok Badui menyerang faksi Druze yaitu Dewan Militer Suwaida. Mereka menuduh faksi ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil.
Kelompok Badui di wilayah tersebut bahkan menyerukan kepada suku-suku lain di berbagai wilayah Suriah untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Seruan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal di tengah instabilitas politik yang masih menghantui negara tersebut. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Benyamin Netanyahu terkait rencana negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk kembali pada apa yang ia sebut sebagai akal sehatnya, serta segera menghentikan seluruh proses negosiasi dengan kelompok yang ia cap sebagai teroris. Menurut Ben-Gvir, belum terlambat bagi pemerintah Israel untuk membatalkan proses perdamaian, terlebih untuk kembali fokus pada tujuan utama perang. Ia menyerukan agar Netanyahu memberikan instruksi tegas untuk melakukan pendudukan penuh di Gaza, yaitu dengan mendorong migrasi penduduk secara sukarela dan membangun kembali pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis terhadap Hamas hanya akan merugikan perjuangan militer Israel yang selama ini telah dikorbankan dengan nyawa. Secara khusus, ia mengecam kemungkinan penarikan pasukan dari koridor Morak. Ben-Gvir menyebut bahwa koridor tersebut adalah jalur strategis yang berhasil direbut melalui perjuangan dan darah para tentara Israel. Oleh karena itu, jika sampai Israel mundur dari wilayah tersebut, menurutnya hal itu sama saja seperti melecehkan dan mengkhianati pengorbanan pasukan militer. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini, rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut. Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut Sa'ar, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir 600.000 dolar AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan. Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif dibalik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza. Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks gereja keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut,
3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai 3 juta dolar AS atau sekira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rutenya ke pelabuhan lain, seperti Asdod dan Haifa yang terletak di Laut Mediterania. Otoritas pengiriman dan pelabuhan Israel menyampaikan bahwa seluruh rekening pelabuhan telah disita oleh pemerintah kota Eilat. Dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun, pendapatan pelabuhan menyusut lebih dari 80%. Kelompok Hamas menuding Israel tengah menerapkan kebijakan kelaparan massal terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas menyebut bahwa kelaparan yang saat ini melanda Gaza bukanlah kejadian alami, melainkan upaya sistematis dan disengaja dari pendudukan Israel untuk menundukkan rakyat Palestina melalui blokade bantuan makanan. Melalui pernyataannya, Hamas menilai bahwa Israel sengaja menggunakan makanan sebagai senjata perang untuk menekan dan melemahkan ketahanan masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut, kelompok tersebut menyerukan adanya langkah cepat dan tegas baik dari masyarakat internasional maupun otoritas resmi guna menghentikan praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan keji. Hamas memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, ratusan ribu warga Gaza akan terus terperangkap dengan kondisi kelaparan ekstrim dan pengepungan yang tidak manusiawi. Situasi di Suriah kembali memanas setelah pecahnya bentrokan antara suku Druze dan Badui di Provinsi Suwaida. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan akan segera dikerahkan kembali ke wilayah Suwaida. Putusan ini diambil setelah masyarakat setempat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Menurut sumber di kementerian tersebut, pengerahan pasukan dilakukan untuk meredam ketegangan yang kembali pecah usai pasukan pemerintah ditarik dari wilayah itu awal pekan ini. Mengutip pada Al Jazeera, 18 Juli, Provinsi Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze kembali menjadi medan konflik setelah kelompok Badui menyerang faksi Druze yaitu Dewan Militer Suwaida. Mereka menuduh faksi ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil. Kelompok Badui di wilayah tersebut bahkan menyerukan kepada suku-suku lain di berbagai wilayah Suriah untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Seruan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal di tengah instabilitas politik yang masih menghantui negara tersebut. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait rencana negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk kembali pada apa yang ia sebut sebagai akal sehatnya, serta segera menghentikan seluruh proses negosiasi dengan kelompok yang ia cap sebagai teroris. Menurut Ben-Gvir, belum terlambat bagi pemerintah Israel untuk membatalkan proses perdamaian, terlebih untuk kembali fokus pada tujuan utama perang. Ia menyerukan agar Netanyahu memberikan instruksi tegas untuk melakukan pendudukan penuh di Gaza, yaitu dengan mendorong migrasi penduduk secara sukarela dan membangun kembali pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis terhadap Hamas hanya akan merugikan perjuangan militer Israel yang selama ini telah dikorbankan dengan nyawa. Secara khusus, ia mengecam kemungkinan penarikan pasukan dari koridor Morak. Ben-Gvir menyebut bahwa koridor tersebut adalah jalur strategis yang berhasil direbut melalui perjuangan dan darah para tentara Israel. Oleh karena itu, jika sampai Israel mundur dari wilayah tersebut, menurutnya hal itu sama saja seperti melecehkan dan mengkhianati pengorbanan pasukan militer. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini, rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut.
Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum, dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut Sa'ar, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir 600.000 dolar AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan. Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif di balik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza. Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks gereja keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut, 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai 3 juta dolar AS atau sekira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rutenya ke pelabuhan lain, seperti Asdod dan Haifa yang terletak di Laut Mediterania. Otoritas pengiriman dan pelabuhan Israel menyampaikan bahwa seluruh rekening pelabuhan telah disita oleh pemerintah kota Eilat. Dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun, pendapatan pelabuhan menyusut lebih dari 80%. Kelompok Hamas menuding Israel tengah menerapkan kebijakan kelaparan massal terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas menyebut bahwa kelaparan yang saat ini melanda Gaza bukanlah kejadian alami, melainkan upaya sistematis dan disengaja dari pendudukan Israel untuk menundukkan rakyat Palestina melalui blokade bantuan makanan. Melalui pernyataannya, Hamas menilai bahwa Israel sengaja menggunakan makanan sebagai senjata perang untuk menekan dan melemahkan ketahanan masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut, kelompok tersebut menyerukan adanya langkah cepat dan tegas baik dari masyarakat internasional maupun otoritas resmi guna menghentikan praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan keji. Hamas memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, ratusan ribu warga Gaza akan terus terperangkap dengan kondisi kelaparan ekstrim dan pengepungan yang tidak manusiawi.
Situasi di Suriah kembali memanas setelah pecahnya bentrokan antara suku Druze dan Baduy di Provinsi Suwaida. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan akan segera dikerahkan kembali ke wilayah Suwaida. Putusan ini diambil setelah masyarakat setempat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Menurut sumber di kementerian tersebut, pengerahan pasukan dilakukan untuk meredam ketegangan yang kembali pecah usai pasukan pemerintah ditarik dari wilayah itu awal pekan ini. Mengutip pada Al Jazeera, 18 Juli, Provinsi Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze kembali menjadi medan konflik setelah kelompok Baduy menyerang faksi Druze yaitu Dewan Militer Suwaida. Mereka menuduh faksi ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil. Kelompok Baduy di wilayah tersebut bahkan menyerukan kepada suku-suku lain di berbagai wilayah Suriah untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Seruan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal di tengah instabilitas politik yang masih menghantui negara tersebut. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait rencana negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk kembali pada apa yang ia sebut sebagai akal sehatnya, serta segera menghentikan seluruh proses negosiasi dengan kelompok yang ia cap sebagai teroris. Menurut Ben-Gvir, belum terlambat bagi pemerintah Israel untuk membatalkan proses perdamaian, terlebih untuk kembali fokus pada tujuan utama perang. Ia menyerukan agar Netanyahu memberikan instruksi tegas untuk melakukan pendudukan penuh di Gaza, yaitu dengan mendorong migrasi penduduk secara sukarela dan membangun kembali pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis terhadap Hamas hanya akan merugikan perjuangan militer Israel yang selama ini telah dikorbankan dengan nyawa. Secara khusus, ia mengecam kemungkinan penarikan pasukan dari koridor Morak. Ben-Gvir menyebut bahwa koridor tersebut adalah jalur strategis yang berhasil direbut melalui perjuangan dan darah para tentara Israel. Oleh karena itu, jika sampai Israel mundur dari wilayah tersebut, menurutnya hal itu sama saja seperti melecehkan dan mengkhianati pengorbanan pasukan militer. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini, rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut. Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut Sa'ar, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir 600.000 dolar AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan. Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif di balik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza.
Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks gereja keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut, 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai 3 juta dolar AS atau kira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rutenya ke pelabuhan lain, seperti Asdod dan Haifa yang terletak di Laut Mediterania. Otoritas pengiriman dan pelabuhan Israel menyampaikan bahwa seluruh rekening pelabuhan telah disita oleh pemerintah kota Eilat. Dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun, pendapatan pelabuhan menyusut lebih dari 80%. Kelompok Hamas menuding Israel tengah menerapkan kebijakan kelaparan massal terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas menyebut bahwa kelaparan yang saat ini melanda Gaza bukanlah kejadian alami, melainkan upaya sistematis dan disengaja dari pendudukan Israel untuk menundukkan rakyat Palestina melalui blokade bantuan makanan. Melalui pernyataannya, Hamas menilai bahwa Israel sengaja menggunakan makanan sebagai senjata perang untuk menekan dan melemahkan ketahanan masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut, kelompok tersebut menyerukan adanya langkah cepat dan tegas baik dari masyarakat internasional maupun otoritas resmi guna menghentikan praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan keji. Hamas memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, ratusan ribu warga Gaza akan terus terperangkap dengan kondisi kelaparan ekstrim dan pengepungan yang tidak manusiawi. Situasi di Suriah kembali memanas setelah pecahnya bentrokan antara suku Druze dan Badui di Provinsi Suwaida. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan akan segera dikerahkan kembali ke wilayah Suwaida. Putusan ini diambil setelah masyarakat setempat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Menurut sumber di kementerian tersebut, pengerahan pasukan dilakukan untuk meredam ketegangan yang kembali pecah usai pasukan pemerintah ditarik dari wilayah itu awal pekan ini. Mengutip pada Al Jazeera 18 Juli, Provinsi Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze kembali menjadi medan konflik setelah kelompok Badui menyerang faksi Druze yaitu Dewan Militer Suwaida. Mereka menuduh faksi ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil. Kelompok Badui di wilayah tersebut bahkan menyerukan kepada suku-suku lain di berbagai wilayah Suriah untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Seruan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal di tengah instabilitas politik yang masih menghantui negara tersebut. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait rencana negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk kembali pada apa yang ia sebut sebagai akal sehatnya, serta segera menghentikan seluruh proses negosiasi dengan kelompok yang ia cap sebagai teroris. Menurut Ben-Gvir, belum terlambat bagi pemerintah Israel untuk membatalkan proses perdamaian, terlebih untuk kembali fokus pada tujuan utama perang. Ia menyerukan agar Netanyahu memberikan instruksi tegas untuk melakukan pendudukan penuh di Gaza, yaitu dengan mendorong migrasi penduduk secara sukarela dan membangun kembali pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis terhadap Hamas hanya akan merugikan perjuangan militer Israel yang selama ini telah dikorbankan dengan nyawa.
Secara khusus, ia mengecam kemungkinan penarikan pasukan dari koridor Morak. Ben Gvir menyebut bahwa koridor tersebut adalah jalur strategis yang berhasil direbut melalui perjuangan dan darah para tentara Israel. Oleh karena itu, jika sampai Israel mundur dari wilayah tersebut, menurutnya hal itu sama saja seperti melecehkan dan mengkhianati pengorbanan pasukan militer. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini, rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut. Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum, dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut Sa'ar, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir 600.000 dolar AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan. Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif dibalik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam Gereja Keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza. Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks Gereja Keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut, 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai 3 juta dolar AS atau kira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rutenya ke pelabuhan lain, seperti Asdod dan Haifa yang terletak di Laut Mediterania. Otoritas Pengiriman dan
Pelabuhan Israel menyampaikan bahwa seluruh rekening pelabuhan telah disita oleh pemerintah kota Eilat. Dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun, pendapatan pelabuhan menyusut lebih dari 80%. Kelompok Hamas menuding Israel tengah menerapkan kebijakan kelaparan massal terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas menyebut bahwa kelaparan yang saat ini melanda Gaza bukanlah kejadian alami, melainkan upaya sistematis dan disengaja dari pendudukan Israel untuk menundukkan rakyat Palestina melalui blokade bantuan makanan. Melalui pernyataannya, Hamas menilai bahwa Israel sengaja menggunakan makanan sebagai senjata perang untuk menekan dan melemahkan ketahanan masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut, kelompok tersebut menyerukan adanya langkah cepat dan tegas baik dari masyarakat internasional maupun otoritas resmi guna menghentikan praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan keji. Hamas memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, ratusan ribu warga Gaza akan terus terperangkap dengan kondisi kelaparan ekstrim dan pengepungan yang tidak manusiawi. Situasi di Suriah kembali memanas setelah pecahnya bentrokan antara suku Druze dan Badui di Provinsi Suwaida. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan akan segera dikerahkan kembali ke wilayah Suwaida. Putusan ini diambil setelah masyarakat setempat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Menurut sumber di kementerian tersebut, pengerahan pasukan dilakukan untuk meredam ketegangan yang kembali pecah usai pasukan pemerintah ditarik dari wilayah itu awal pekan ini. Mengutip pada Al Jazeera, 18 Juli, Provinsi Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze kembali menjadi medan konflik setelah kelompok Badui menyerang faksi Druze yaitu Dewan Militer Suwaida. Mereka menuduh faksi ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil. Kelompok Badui di wilayah tersebut bahkan menyerukan kepada suku-suku lain di berbagai wilayah Suriah untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Seruan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal di tengah instabilitas politik yang masih menghantui negara tersebut. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait rencana negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk kembali pada apa yang ia sebut sebagai akal sehatnya, serta segera menghentikan seluruh proses negosiasi dengan kelompok yang ia cap sebagai teroris. Menurut Ben-Gvir, belum terlambat bagi pemerintah Israel untuk membatalkan proses perdamaian, terlebih untuk kembali fokus pada tujuan utama perang. Ia menyerukan agar Netanyahu memberikan instruksi tegas untuk melakukan pendudukan penuh di Gaza, yaitu dengan mendorong migrasi penduduk secara sukarela dan membangun kembali pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis terhadap Hamas hanya akan merugikan perjuangan militer Israel yang selama ini telah dikorbankan dengan nyawa. Secara khusus, ia mengecam kemungkinan penarikan pasukan dari koridor Morak. Ben-Gvir menyebut bahwa koridor tersebut adalah jalur strategis yang berhasil direbut melalui perjuangan dan darah para tentara Israel. Oleh karena itu, jika sampai Israel mundur dari wilayah tersebut, menurutnya hal itu sama saja seperti melecehkan dan mengkhianati pengorbanan pasukan militer. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini, rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut. Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut Sa'ar, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir 600.000 dolar AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi.
Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan. Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif di balik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza. Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks gereja keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut, 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai 3 juta dolar AS atau kira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rutenya ke pelabuhan lain, seperti Asdod dan Haifa yang terletak di Laut Mediterania. Otoritas pengiriman dan pelabuhan Israel menyampaikan bahwa seluruh rekening pelabuhan telah disita oleh pemerintah kota Eilat. Dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun, pendapatan pelabuhan menyusut lebih dari 80%. Kelompok Hamas menuding Israel tengah menerapkan kebijakan kelaparan massal terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas menyebut bahwa kelaparan yang saat ini melanda Gaza bukanlah kejadian alami, melainkan upaya sistematis dan disengaja dari pendudukan Israel untuk menundukkan rakyat Palestina melalui blokade bantuan makanan. Melalui pernyataannya, Hamas menilai bahwa Israel sengaja menggunakan makanan sebagai senjata perang untuk menekan dan melemahkan ketahanan masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut, kelompok tersebut menyerukan adanya langkah cepat dan tegas baik dari masyarakat internasional maupun otoritas resmi guna menghentikan praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan keji. Hamas memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, ratusan ribu warga Gaza akan terus terperangkap dengan kondisi kelaparan ekstrim dan pengepungan yang tidak manusiawi. Situasi di Suriah kembali memanas setelah pecahnya bentrokan antara suku Druze dan Badui di Provinsi Suwaida. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan akan segera dikerahkan kembali ke wilayah Suwaida. Putusan ini diambil setelah masyarakat setempat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Menurut sumber di kementerian tersebut, pengerahan pasukan dilakukan untuk meredam ketegangan yang kembali pecah usai pasukan pemerintah ditarik dari wilayah itu awal pekan ini. Mengutip pada Al Jazeera 18 Juli, Provinsi Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze kembali menjadi medan konflik setelah kelompok Badui menyerang faksi Druze yaitu Dewan Militer Suwaida. Mereka menuduh faksi ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil. Kelompok Badui di wilayah tersebut bahkan menyerukan kepada suku-suku lain di berbagai wilayah Suriah untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Seruan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal di tengah instabilitas politik yang masih menghantui negara tersebut.
Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Benyamin Netanyahu terkait rencana negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk kembali pada apa yang ia sebut sebagai akal sehatnya, serta segera menghentikan seluruh proses negosiasi dengan kelompok yang ia cap sebagai teroris. Menurut Ben-Gvir, belum terlambat bagi pemerintah Israel untuk membatalkan proses perdamaian, terlebih untuk kembali fokus pada tujuan utama perang. Ia menyerukan agar Netanyahu memberikan instruksi tegas untuk melakukan pendudukan penuh di Gaza, yaitu dengan mendorong migrasi penduduk secara sukarela dan membangun kembali pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis terhadap Hamas hanya akan merugikan perjuangan militer Israel yang selama ini telah dikorbankan dengan nyawa. Secara khusus, ia mengecam kemungkinan penarikan pasukan dari koridor Morak. Ben-Gvir menyebut bahwa koridor tersebut adalah jalur strategis yang berhasil direbut melalui perjuangan dan darah para tentara Israel. Oleh karena itu, jika sampai Israel mundur dari wilayah tersebut, menurutnya hal itu sama saja seperti melecehkan dan mengkhianati pengorbanan pasukan militer. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini, rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut. Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum, dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut Sa'ar, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir $600.000 AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan. Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif dibalik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza. Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks gereja keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut, 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai $3 juta AS atau sekitar
sekira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rutenya ke pelabuhan lain, seperti Asdod dan Haifa yang terletak di Laut Mediterania. Otoritas pengiriman dan pelabuhan Israel menyampaikan bahwa seluruh rekening pelabuhan telah disita oleh pemerintah kota Eilat. Dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun, pendapatan pelabuhan menyusut lebih dari 80%. Kelompok Hamas menuding Israel tengah menerapkan kebijakan kelaparan massal terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas menyebut bahwa kelaparan yang saat ini melanda Gaza bukanlah kejadian alami, melainkan upaya sistematis dan disengaja dari pendudukan Israel untuk menundukkan rakyat Palestina melalui blokade bantuan makanan. Melalui pernyataannya, Hamas menilai bahwa Israel sengaja menggunakan makanan sebagai senjata perang untuk menekan dan melemahkan ketahanan masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut, kelompok tersebut menyerukan adanya langkah cepat dan tegas baik dari masyarakat internasional maupun otoritas resmi guna menghentikan praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan keji. Hamas memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, ratusan ribu warga Gaza akan terus terperangkap dengan kondisi kelaparan ekstrim dan pengepungan yang tidak manusiawi. Situasi di Suriah kembali memanas setelah pecahnya bentrokan antara suku Druze dan Badui di Provinsi Suwaida. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan akan segera dikerahkan kembali ke wilayah Suwaida. Putusan ini diambil setelah masyarakat setempat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Menurut sumber di kementerian tersebut, pengerahan pasukan dilakukan untuk meredam ketegangan yang kembali pecah usai pasukan pemerintah ditarik dari wilayah itu awal pekan ini. Mengutip pada Al Jazeera, 18 Juli, Provinsi Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze kembali menjadi medan konflik setelah kelompok Badui menyerang faksi Druze yaitu Dewan Militer Suwaida. Mereka menuduh faksi ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil. Kelompok Badui di wilayah tersebut bahkan menyerukan kepada suku-suku lain di berbagai wilayah Suriah untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Seruan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal di tengah instabilitas politik yang masih menghantui negara tersebut. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait rencana negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk kembali pada apa yang ia sebut sebagai akal sehatnya, serta segera menghentikan seluruh proses negosiasi dengan kelompok yang ia cap sebagai teroris. Menurut Ben-Gvir, belum terlambat bagi pemerintah Israel untuk membatalkan proses perdamaian, terlebih untuk kembali fokus pada tujuan utama perang. Ia menyerukan agar Netanyahu memberikan instruksi tegas untuk melakukan pendudukan penuh di Gaza, yaitu dengan mendorong migrasi penduduk secara sukarela dan membangun kembali pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis terhadap Hamas hanya akan merugikan perjuangan militer Israel yang selama ini telah dikorbankan dengan nyawa. Secara khusus, ia mengecam kemungkinan penarikan pasukan dari koridor Morak. Ben-Gvir menyebut bahwa koridor tersebut adalah jalur strategis yang berhasil direbut melalui perjuangan dan darah para tentara Israel. Oleh karena itu, jika sampai Israel mundur dari wilayah tersebut, menurutnya hal itu sama saja seperti melecehkan dan mengkhianati pengorbanan pasukan militer. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini, rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut. Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar.
Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut SAR, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir 600 ribu dolar AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan. Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif di balik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza. Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks gereja keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut, 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai 3 juta dolar AS atau sekira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rutenya ke pelabuhan lain, seperti Asdod dan Haifa yang terletak di Laut Mediterania. Otoritas pengiriman dan pelabuhan Israel menyampaikan bahwa seluruh rekening pelabuhan telah disita oleh pemerintah kota Eilat. Dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun, pendapatan pelabuhan menyusut lebih dari 80%. Kelompok Hamas menuding Israel tengah menerapkan kebijakan kelaparan massal terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas menyebut bahwa kelaparan yang saat ini melanda Gaza bukanlah kejadian alami, melainkan upaya sistematis dan disengaja dari pendudukan Israel untuk menundukkan rakyat Palestina melalui blokade bantuan makanan. Melalui pernyataannya, Hamas menilai bahwa Israel sengaja menggunakan makanan sebagai senjata perang untuk menekan dan melemahkan ketahanan masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut, kelompok tersebut menyerukan adanya langkah cepat dan tegas baik dari masyarakat internasional maupun otoritas resmi guna menghentikan praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan keji. Hamas memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, ratusan ribu warga Gaza akan terus terperangkap dengan kondisi kelaparan ekstrim dan pengepungan yang tidak manusiawi. Situasi di Suriah kembali memanas setelah pecahnya bentrokan antara suku Druze dan Badui di Provinsi Suwaida. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan akan segera dikerahkan kembali ke wilayah Suwaida. Putusan ini diambil setelah masyarakat setempat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Menurut sumber di kementerian tersebut, pengerahan pasukan dilakukan untuk meredam ketegangan yang kembali pecah usai pasukan pemerintah ditarik dari wilayah itu awal pekan ini. Mengutip pada Al Jazeera 18 Juli, Provinsi Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze kembali menjadi medan konflik setelah kelompok Badui menyerang faksi Druze yaitu Dewan Militer Suwaida. Mereka menuduh faksi ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil.
Kelompok Badui di wilayah tersebut bahkan menyerukan kepada suku-suku lain di berbagai wilayah Suriah untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Seruan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal di tengah instabilitas politik yang masih menghantui negara tersebut. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait rencana negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk kembali pada apa yang ia sebut sebagai akal sehatnya, serta segera menghentikan seluruh proses negosiasi dengan kelompok yang ia cap sebagai teroris. Menurut Ben-Gvir, belum terlambat bagi pemerintah Israel untuk membatalkan proses perdamaian, terlebih untuk kembali fokus pada tujuan utama perang. Ia menyerukan agar Netanyahu memberikan instruksi tegas untuk melakukan pendudukan penuh di Gaza, yaitu dengan mendorong migrasi penduduk secara sukarela dan membangun kembali pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis terhadap Hamas hanya akan merugikan perjuangan militer Israel yang selama ini telah dikorbankan dengan nyawa. Secara khusus, ia mengecam kemungkinan penarikan pasukan dari koridor Morak. Ben-Gvir menyebut bahwa koridor tersebut adalah jalur strategis yang berhasil direbut melalui perjuangan dan darah para tentara Israel. Oleh karena itu, jika sampai Israel mundur dari wilayah tersebut, menurutnya hal itu sama saja seperti melecehkan dan mengkhianati pengorbanan pasukan militer. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini, rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut. Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut Sa'ar, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir 600.000 dolar AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan. Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif dibalik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam Gereja Keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza. Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks Gereja Keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut,
3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai 3 juta dolar AS atau sekira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rutenya ke pelabuhan lain, seperti Asdod dan Haifa yang terletak di Laut Mediterania. Otoritas pengiriman dan pelabuhan Israel menyampaikan bahwa seluruh rekening pelabuhan telah disita oleh pemerintah kota Eilat. Dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun, pendapatan pelabuhan menyusut lebih dari 80%. Kelompok Hamas menuding Israel tengah menerapkan kebijakan kelaparan massal terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas menyebut bahwa kelaparan yang saat ini melanda Gaza bukanlah kejadian alami, melainkan upaya sistematis dan disengaja dari pendudukan Israel untuk menundukkan rakyat Palestina melalui blokade bantuan makanan. Melalui pernyataannya, Hamas menilai bahwa Israel sengaja menggunakan makanan sebagai senjata perang untuk menekan dan melemahkan ketahanan masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut, kelompok tersebut menyerukan adanya langkah cepat dan tegas baik dari masyarakat internasional maupun otoritas resmi guna menghentikan praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan keji. Hamas memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, ratusan ribu warga Gaza akan terus terperangkap dengan kondisi kelaparan ekstrim dan pengepungan yang tidak manusiawi. Situasi di Suriah kembali memanas setelah pecahnya bentrokan antara suku Druze dan Badui di Provinsi Suwaida. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan akan segera dikerahkan kembali ke wilayah Suwaida. Putusan ini diambil setelah masyarakat setempat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Menurut sumber di kementerian tersebut, pengerahan pasukan dilakukan untuk meredam ketegangan yang kembali pecah usai pasukan pemerintah ditarik dari wilayah itu awal pekan ini. Mengutip pada Al Jazeera, 18 Juli, Provinsi Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze kembali menjadi medan konflik setelah kelompok Badui menyerang faksi Druze yaitu Dewan Militer Suwaida. Mereka menuduh faksi ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil. Kelompok Badui di wilayah tersebut bahkan menyerukan kepada suku-suku lain di berbagai wilayah Suriah untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Seruan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal di tengah instabilitas politik yang masih menghantui negara tersebut. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait rencana negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk kembali pada apa yang ia sebut sebagai akal sehatnya, serta segera menghentikan seluruh proses negosiasi dengan kelompok yang ia cap sebagai teroris. Menurut Ben-Gvir, belum terlambat bagi pemerintah Israel untuk membatalkan proses perdamaian, terlebih untuk kembali fokus pada tujuan utama perang. Ia menyerukan agar Netanyahu memberikan instruksi tegas untuk melakukan pendudukan penuh di Gaza, yaitu dengan mendorong migrasi penduduk secara sukarela dan membangun kembali pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis terhadap Hamas hanya akan merugikan perjuangan militer Israel yang selama ini telah dikorbankan dengan nyawa. Secara khusus, ia mengecam kemungkinan penarikan pasukan dari koridor Morak. Ben-Gvir menyebut bahwa koridor tersebut adalah jalur strategis yang berhasil direbut melalui perjuangan dan darah para tentara Israel. Oleh karena itu, jika sampai Israel mundur dari wilayah tersebut, menurutnya hal itu sama saja seperti melecehkan dan mengkhianati pengorbanan pasukan militer. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini, rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut.
Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum, dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut Sa'ar, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir 600.000 dolar AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan. Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif di balik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza. Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks gereja keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut, 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai 3 juta dolar AS atau kira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rutenya ke pelabuhan lain, seperti Asdod dan Haifa yang terletak di Laut Mediterania. Otoritas pengiriman dan pelabuhan Israel menyampaikan bahwa seluruh rekening pelabuhan telah disita oleh pemerintah kota Eilat. Dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun, pendapatan pelabuhan menyusut lebih dari 80%. Kelompok Hamas menuding Israel tengah menerapkan kebijakan kelaparan massal terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas menyebut bahwa kelaparan yang saat ini melanda Gaza bukanlah kejadian alami, melainkan upaya sistematis dan disengaja dari pendudukan Israel untuk menundukkan rakyat Palestina melalui blokade bantuan makanan. Melalui pernyataannya, Hamas menilai bahwa Israel sengaja menggunakan makanan sebagai senjata perang untuk menekan dan melemahkan ketahanan masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut, kelompok tersebut menyerukan adanya langkah cepat dan tegas baik dari masyarakat internasional maupun otoritas resmi guna menghentikan praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan keji. Hamas memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, ratusan ribu warga Gaza akan terus terperangkap dengan kondisi kelaparan ekstrim dan pengepungan yang tidak manusiawi.
Situasi di Suriah kembali memanas setelah pecahnya bentrokan antara suku Druze dan Badui di Provinsi Suwaida. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan akan segera dikerahkan kembali ke wilayah Suwaida. Putusan ini diambil setelah masyarakat setempat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Menurut sumber di kementerian tersebut, pengerahan pasukan dilakukan untuk meredam ketegangan yang kembali pecah usai pasukan pemerintah ditarik dari wilayah itu awal pekan ini. Mengutip pada Al Jazeera, 18 Juli, Provinsi Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze kembali menjadi medan konflik setelah kelompok Badui menyerang faksi Druze yaitu Dewan Militer Suwaida. Mereka menuduh faksi ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil. Kelompok Badui di wilayah tersebut bahkan menyerukan kepada suku-suku lain di berbagai wilayah Suriah untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Seruan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal di tengah instabilitas politik yang masih menghantui negara tersebut. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait rencana negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk kembali pada apa yang ia sebut sebagai akal sehatnya, serta segera menghentikan seluruh proses negosiasi dengan kelompok yang ia cap sebagai teroris. Menurut Ben-Gvir, belum terlambat bagi pemerintah Israel untuk membatalkan proses perdamaian, terlebih untuk kembali fokus pada tujuan utama perang. Ia menyerukan agar Netanyahu memberikan instruksi tegas untuk melakukan pendudukan penuh di Gaza, yaitu dengan mendorong migrasi penduduk secara sukarela dan membangun kembali pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis terhadap Hamas hanya akan merugikan perjuangan militer Israel yang selama ini telah dikorbankan dengan nyawa. Secara khusus, ia mengecam kemungkinan penarikan pasukan dari koridor Morak. Ben-Gvir menyebut bahwa koridor tersebut adalah jalur strategis yang berhasil direbut melalui perjuangan dan darah para tentara Israel. Oleh karena itu, jika sampai Israel mundur dari wilayah tersebut, menurutnya hal itu sama saja seperti melecehkan dan mengkhianati pengorbanan pasukan militer. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini, rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut. Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum, dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut Sa'ar, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir $600.000 AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan. Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif dibalik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza.
Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks gereja keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut, 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai 3 juta dolar AS atau sekira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rutenya ke pelabuhan lain, seperti Asdod dan Haifa yang terletak di Laut Mediterania. Otoritas pengiriman dan pelabuhan Israel menyampaikan bahwa seluruh rekening pelabuhan telah disita oleh pemerintah kota Eilat. Dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun, pendapatan pelabuhan menyusut lebih dari 80%. Kelompok Hamas menuding Israel tengah menerapkan kebijakan kelaparan massal terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas menyebut bahwa kelaparan yang saat ini melanda Gaza bukanlah kejadian alami, melainkan upaya sistematis dan disengaja dari pendudukan Israel untuk menundukkan rakyat Palestina melalui blokade bantuan makanan. Melalui pernyataannya, Hamas menilai bahwa Israel sengaja menggunakan makanan sebagai senjata perang untuk menekan dan melemahkan ketahanan masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut, kelompok tersebut menyerukan adanya langkah cepat dan tegas baik dari masyarakat internasional maupun otoritas resmi guna menghentikan praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan keji. Hamas memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, ratusan ribu warga Gaza akan terus terperangkap dengan kondisi kelaparan ekstrim dan pengepungan yang tidak manusiawi. Situasi di Suriah kembali memanas setelah pecahnya bentrokan antara suku Druze dan Badui di Provinsi Suwaida. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan akan segera dikerahkan kembali ke wilayah Suwaida. Putusan ini diambil setelah masyarakat setempat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Menurut sumber di kementerian tersebut, pengerahan pasukan dilakukan untuk meredam ketegangan yang kembali pecah usai pasukan pemerintah ditarik dari wilayah itu awal pekan ini. Mengutip pada Al Jazeera 18 Juli, Provinsi Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze kembali menjadi medan konflik setelah kelompok Badui menyerang faksi Druze yaitu Dewan Militer Suwaida. Mereka menuduh faksi ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil. Kelompok Badui di wilayah tersebut bahkan menyerukan kepada suku-suku lain di berbagai wilayah Suriah untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Seruan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal di tengah instabilitas politik yang masih menghantui negara tersebut. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait rencana negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk kembali pada apa yang ia sebut sebagai akal sehatnya, serta segera menghentikan seluruh proses negosiasi dengan kelompok yang ia cap sebagai teroris. Menurut Ben-Gvir, belum terlambat bagi pemerintah Israel untuk membatalkan proses perdamaian, terlebih untuk kembali fokus pada tujuan utama perang. Ia menyerukan agar Netanyahu memberikan instruksi tegas untuk melakukan pendudukan penuh di Gaza, yaitu dengan mendorong migrasi penduduk secara sukarela dan membangun kembali pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis terhadap Hamas hanya akan merugikan perjuangan militer Israel yang selama ini telah dikorbankan dengan nyawa.
Secara khusus, ia mengecam kemungkinan penarikan pasukan dari koridor Morak. Ben Gvir menyebut bahwa koridor tersebut adalah jalur strategis yang berhasil direbut melalui perjuangan dan darah para tentara Israel. Oleh karena itu, jika sampai Israel mundur dari wilayah tersebut, menurutnya hal itu sama saja seperti melecehkan dan mengkhianati pengorbanan pasukan militer. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut. Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut Sa'ar, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir 600.000 dolar AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan. Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif dibalik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza. Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks gereja keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut, 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai 3 juta dolar AS atau sekira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rutenya ke pelabuhan lain, seperti Asdod dan Haifa yang terletak di Laut Mediterania. Otoritas pengiriman dan pelabuhan Israel menyampaikan bahwa seluruh rekening pelabuhan telah disita oleh pemerintah kota
kota Eilat. Dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun, pendapatan pelabuhan menyusut lebih dari 80%. Kelompok Hamas menuding Israel tengah menerapkan kebijakan kelaparan massal terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas menyebut bahwa kelaparan yang saat ini melanda Gaza bukanlah kejadian alami, melainkan upaya sistematis dan disengaja dari pendudukan Israel untuk menundukkan rakyat Palestina melalui blokade bantuan makanan. Melalui pernyataannya, Hamas menilai bahwa Israel sengaja menggunakan makanan sebagai senjata perang untuk menekan dan melemahkan ketahanan masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut, kelompok tersebut menyerukan adanya langkah cepat dan tegas baik dari masyarakat internasional maupun otoritas resmi guna menghentikan praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan keji. Hamas memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, ratusan ribu warga Gaza akan terus terperangkap dengan kondisi kelaparan ekstrim dan pengepungan yang tidak manusiawi. Situasi di Suriah kembali memanas setelah pecahnya bentrokan antara suku Druze dan Badui di Provinsi Suwaida. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan akan segera dikerahkan kembali ke wilayah Suwaida. Putusan ini diambil setelah masyarakat setempat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Menurut sumber di kementerian tersebut, pengerahan pasukan dilakukan untuk meredam ketegangan yang kembali pecah usai pasukan pemerintah ditarik dari wilayah itu awal pekan ini. Mengutip pada Al Jazeera, 18 Juli, Provinsi Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze kembali menjadi medan konflik setelah kelompok Badui menyerang faksi Druze yaitu Dewan Militer Suwaida. Mereka menuduh faksi ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil. Kelompok Badui di wilayah tersebut bahkan menyerukan kepada suku-suku lain di berbagai wilayah Suriah untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Seruan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal di tengah instabilitas politik yang masih menghantui negara tersebut. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait rencana negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk kembali pada apa yang ia sebut sebagai akal sehatnya, serta segera menghentikan seluruh proses negosiasi dengan kelompok yang ia cap sebagai teroris. Menurut Ben-Gvir, belum terlambat bagi pemerintah Israel untuk membatalkan proses perdamaian, terlebih untuk kembali fokus pada tujuan utama perang. Ia menyerukan agar Netanyahu memberikan instruksi tegas untuk melakukan pendudukan penuh di Gaza, yaitu dengan mendorong migrasi penduduk secara sukarela dan membangun kembali pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis terhadap Hamas hanya akan merugikan perjuangan militer Israel yang selama ini telah dikorbankan dengan nyawa. Secara khusus, ia mengecam kemungkinan penarikan pasukan dari koridor Morak. Ben-Gvir menyebut bahwa koridor tersebut adalah jalur strategis yang berhasil direbut melalui perjuangan dan darah para tentara Israel. Oleh karena itu, jika sampai Israel mundur dari wilayah tersebut, menurutnya hal itu sama saja seperti melecehkan dan mengkhianati pengorbanan pasukan militer. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini, rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut. Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut Sa'ar, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir 600.000 dolar AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan.
Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif di balik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza. Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks gereja keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut, 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai $3 juta AS atau sekira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rute. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut. Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut Sa'ar, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir $600.000 AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan. Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif di balik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza.
Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks gereja keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut, 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai 3 juta dolar AS atau sekira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rutenya ke pelabuhan lain, seperti Asdod dan Haifa yang terletak di Laut Mediterania. Otoritas pengiriman dan pelabuhan Israel menyampaikan bahwa seluruh rekening pelabuhan telah disita oleh pemerintah kota Eilat. Dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun, pendapatan pelabuhan menyusut lebih dari 80%. Kelompok Hamas menuding Israel tengah menerapkan kebijakan kelaparan massal terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas menyebut bahwa kelaparan yang saat ini melanda Gaza bukanlah kejadian alami, melainkan upaya sistematis dan disengaja dari pendudukan Israel untuk menundukkan rakyat Palestina melalui blokade bantuan makanan. Melalui pernyataannya, Hamas menilai bahwa Israel sengaja menggunakan makanan sebagai senjata perang untuk menekan dan melemahkan ketahanan masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut, kelompok tersebut menyerukan adanya langkah cepat dan tegas baik dari masyarakat internasional maupun otoritas resmi guna menghentikan praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan keji. Hamas memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, ratusan ribu warga Gaza akan terus terperangkap dengan kondisi kelaparan ekstrim dan pengepungan yang tidak manusiawi. Situasi di Suriah kembali memanas setelah pecahnya bentrokan antara suku Druze dan Badui di Provinsi Suwaida. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan akan segera dikerahkan kembali ke wilayah Suwaida. Putusan ini diambil setelah masyarakat setempat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Menurut sumber di kementerian tersebut, pengerahan pasukan dilakukan untuk meredam ketegangan yang kembali pecah usai pasukan pemerintah ditarik dari wilayah itu awal pekan ini. Mengutip pada Al Jazeera 18 Juli, Provinsi Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze kembali menjadi medan konflik setelah kelompok Badui menyerang faksi Druze yaitu Dewan Militer Suwaida. Mereka menuduh faksi ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil. Kelompok Badui di wilayah tersebut bahkan menyerukan kepada suku-suku lain di berbagai wilayah Suriah untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Seruan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal di tengah instabilitas politik yang masih menghantui negara tersebut. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait rencana negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk kembali pada apa yang ia sebut sebagai akal sehatnya, serta segera menghentikan seluruh proses negosiasi dengan kelompok yang ia cap sebagai teroris. Menurut Ben-Gvir, belum terlambat bagi pemerintah Israel untuk membatalkan proses perdamaian, terlebih untuk kembali fokus pada tujuan utama perang. Ia menyerukan agar Netanyahu memberikan instruksi tegas untuk melakukan pendudukan penuh di Gaza, yaitu dengan mendorong migrasi penduduk secara sukarela dan membangun kembali pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis terhadap Hamas hanya akan merugikan perjuangan militer Israel yang selama ini telah dikorbankan dengan nyawa.
Secara khusus, ia mengecam kemungkinan penarikan pasukan dari koridor Morak. Ben Gvir menyebut bahwa koridor tersebut adalah jalur strategis yang berhasil direbut melalui perjuangan dan darah para tentara Israel. Oleh karena itu, jika sampai Israel mundur dari wilayah tersebut, menurutnya hal itu sama saja seperti melecehkan dan mengkhianati pengorbanan pasukan militer. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut. Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum, dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut Sa'ar, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir 600.000 dolar AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan. Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif dibalik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza. Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks gereja keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut, 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai 3 juta dolar AS atau sekira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rutenya ke pelabuhan lain, seperti Asdod dan Haifa yang terletak di Laut Mediterania. Otoritas pengiriman dan pelabuhan Israel menyampaikan bahwa seluruh rekening pelabuhan telah disita oleh pemerintah kota Eilat. Dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun, pendapatan pelabuhan menyusut lebih dari 80%.
Kelompok Hamas menuding Israel tengah menerapkan kebijakan kelaparan massal terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas menyebut bahwa kelaparan yang saat ini melanda Gaza bukanlah kejadian alami, melainkan upaya sistematis dan disengaja dari pendudukan Israel untuk menundukkan rakyat Palestina melalui blokade bantuan makanan. Melalui pernyataannya, Hamas menilai bahwa Israel sengaja menggunakan makanan sebagai senjata perang untuk menekan dan melemahkan ketahanan masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut, kelompok tersebut menyerukan adanya langkah cepat dan tegas baik dari masyarakat internasional maupun otoritas resmi guna menghentikan praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan keji. Hamas memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, ratusan ribu warga Gaza akan terus terperangkap dengan kondisi kelaparan ekstrim dan pengepungan yang tidak manusiawi. Situasi di Suriah kembali memanas setelah pecahnya bentrokan antara suku Druze dan Badui di Provinsi Suwaida. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan akan segera dikerahkan kembali ke wilayah Suwaida. Putusan ini diambil setelah masyarakat setempat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Menurut sumber di kementerian tersebut, pengerahan pasukan dilakukan untuk meredam ketegangan yang kembali pecah usai pasukan pemerintah ditarik dari wilayah itu awal pekan ini. Mengutip pada Al Jazeera, 18 Juli, Provinsi Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze kembali menjadi medan konflik setelah kelompok Badui menyerang faksi Druze yaitu Dewan Militer Suwaida. Mereka menuduh faksi ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil. Kelompok Badui di wilayah tersebut bahkan menyerukan kepada suku-suku lain di berbagai wilayah Suriah untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Seruan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal di tengah instabilitas politik yang masih menghantui negara tersebut. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait rencana negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk kembali pada apa yang ia sebut sebagai akal sehatnya, serta segera menghentikan seluruh proses negosiasi dengan kelompok yang ia cap sebagai teroris. Menurut Ben-Gvir, belum terlambat bagi pemerintah Israel untuk membatalkan proses perdamaian, terlebih untuk kembali fokus pada tujuan utama perang. Ia menyerukan agar Netanyahu memberikan instruksi tegas untuk melakukan pendudukan penuh di Gaza, yaitu dengan mendorong migrasi penduduk secara sukarela dan membangun kembali pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis terhadap Hamas hanya akan merugikan perjuangan militer Israel yang selama ini telah dikorbankan dengan nyawa. Secara khusus, ia mengecam kemungkinan penarikan pasukan dari koridor Morak. Ben-Gvir menyebut bahwa koridor tersebut adalah jalur strategis yang berhasil direbut melalui perjuangan dan darah para tentara Israel. Oleh karena itu, jika sampai Israel mundur dari wilayah tersebut, menurutnya hal itu sama saja seperti melecehkan dan mengkhianati pengorbanan pasukan militer. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini, rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut. Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut Sa'ar, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir 600.000 dolar AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan.
Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif dibalik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza. Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks gereja keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut, 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai 3 juta dolar AS atau kira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rutenya ke pelabuhan lain, seperti Asdod dan Haifa yang terletak di Laut Mediterania. Otoritas pengiriman dan pelabuhan Israel menyampaikan bahwa seluruh rekening pelabuhan telah disita oleh pemerintah kota Eilat. Dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun, pendapatan pelabuhan menyusut lebih dari 80%. Kelompok Hamas menuding Israel tengah menerapkan kebijakan kelaparan massal terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas menyebut bahwa kelaparan yang saat ini melanda Gaza bukanlah kejadian alami, melainkan upaya sistematis dan disengaja dari pendudukan Israel untuk menundukkan rakyat Palestina melalui blokade bantuan makanan. Melalui pernyataannya, Hamas menilai bahwa Israel sengaja menggunakan makanan sebagai senjata perang untuk menekan dan melemahkan ketahanan masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut, kelompok tersebut menyerukan adanya langkah cepat dan tegas baik dari masyarakat internasional maupun otoritas resmi guna menghentikan praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan keji. Hamas memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, ratusan ribu warga Gaza akan terus terperangkap dengan kondisi kelaparan ekstrim dan pengepungan yang tidak manusiawi. Situasi di Suriah kembali memanas setelah pecahnya bentrokan antara suku Druze dan Badui di Provinsi Suwaida. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan akan segera dikerahkan kembali ke wilayah Suwaida. Putusan ini diambil setelah masyarakat setempat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Menurut sumber di kementerian tersebut, pengerahan pasukan dilakukan untuk meredam ketegangan yang kembali pecah usai pasukan pemerintah ditarik dari wilayah itu awal pekan ini. Mengutip pada Al Jazeera 18 Juli, Provinsi Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze kembali menjadi medan konflik setelah kelompok Badui menyerang faksi Druze yaitu Dewan Militer Suwaida. Mereka menuduh faksi ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil. Kelompok Badui di wilayah tersebut bahkan menyerukan kepada suku-suku lain di berbagai wilayah Suriah untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Seruan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal di tengah instabilitas politik yang masih menghantui negara tersebut.
Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Benyamin Netanyahu terkait rencana negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk kembali pada apa yang ia sebut sebagai akal sehatnya, serta segera menghentikan seluruh proses negosiasi dengan kelompok yang ia cap sebagai teroris. Menurut Ben-Gvir, belum terlambat bagi pemerintah Israel untuk membatalkan proses perdamaian, terlebih untuk kembali fokus pada tujuan utama perang. Ia menyerukan agar Netanyahu memberikan instruksi tegas untuk melakukan pendudukan penuh di Gaza, yaitu dengan mendorong migrasi penduduk secara sukarela dan membangun kembali pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis terhadap Hamas hanya akan merugikan perjuangan militer Israel yang selama ini telah dikorbankan dengan nyawa. Secara khusus, ia mengecam kemungkinan penarikan pasukan dari koridor Morak. Ben-Gvir menyebut bahwa koridor tersebut adalah jalur strategis yang berhasil direbut melalui perjuangan dan darah para tentara Israel. Oleh karena itu, jika sampai Israel mundur dari wilayah tersebut, menurutnya hal itu sama saja seperti melecehkan dan mengkhianati pengorbanan pasukan militer. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini, rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut. Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut Sa'ar, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir 600.000 dolar AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan. Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif dibalik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam Gereja Keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza. Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks Gereja Keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut, 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai 3 juta dolar AS atau sekitar
sekira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rutenya ke pelabuhan lain, seperti Asdod dan Haifa yang terletak di Laut Mediterania. Otoritas pengiriman dan pelabuhan Israel menyampaikan bahwa seluruh rekening pelabuhan telah disita oleh pemerintah Kota Eilat. Dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun, pendapatan pelabuhan menyusut lebih dari 80%. Kelompok Hamas menuding Israel tengah menerapkan kebijakan kelaparan massal terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas menyebut bahwa kelaparan yang saat ini melanda Gaza bukanlah kejadian alami, melainkan upaya sistematis dan disengaja dari pendudukan Israel untuk menundukkan rakyat Palestina melalui blokade bantuan makanan. Melalui pernyataannya, Hamas menilai bahwa Israel sengaja menggunakan makanan sebagai senjata perang untuk menekan dan melemahkan ketahanan masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut, kelompok tersebut menyerukan adanya langkah cepat dan tegas baik dari masyarakat internasional maupun otoritas resmi guna menghentikan praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan keji. Hamas memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, ratusan ribu warga Gaza akan terus terperangkap dengan kondisi kelaparan ekstrim dan pengepungan yang tidak manusiawi. Situasi di Suriah kembali memanas setelah pecahnya bentrokan antara suku Druze dan Badui di Provinsi Suwaida. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan akan segera dikerahkan kembali ke wilayah Suwaida. Putusan ini diambil setelah masyarakat setempat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Menurut sumber di kementerian tersebut, pengerahan pasukan dilakukan untuk meredam ketegangan yang kembali pecah usai pasukan pemerintah ditarik dari wilayah itu awal pekan ini. Mengutip pada Al Jazeera, 18 Juli, Provinsi Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze kembali menjadi medan konflik setelah kelompok Badui menyerang faksi Druze yaitu Dewan Militer Suwaida. Mereka menuduh faksi ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil. Kelompok Badui di wilayah tersebut bahkan menyerukan kepada suku-suku lain di berbagai wilayah Suriah untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Seruan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal di tengah instabilitas politik yang masih menghantui negara tersebut. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait rencana negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk kembali pada apa yang ia sebut sebagai akal sehatnya, serta segera menghentikan seluruh proses negosiasi dengan kelompok yang ia cap sebagai teroris. Menurut Ben-Gvir, belum terlambat bagi pemerintah Israel untuk membatalkan proses perdamaian, terlebih untuk kembali fokus pada tujuan utama perang. Ia menyerukan agar Netanyahu memberikan instruksi tegas untuk melakukan pendudukan penuh di Gaza, yaitu dengan mendorong migrasi penduduk secara sukarela dan membangun kembali pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis terhadap Hamas hanya akan merugikan perjuangan militer Israel yang selama ini telah dikorbankan dengan nyawa. Secara khusus, ia mengecam kemungkinan penarikan pasukan dari koridor Morak. Ben-Gvir menyebut bahwa koridor tersebut adalah jalur strategis yang berhasil direbut melalui perjuangan dan darah para tentara Israel. Oleh karena itu, jika sampai Israel mundur dari wilayah tersebut, menurutnya hal itu sama saja seperti melecehkan dan mengkhianati pengorbanan pasukan militer. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini, rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut. Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar.
Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut SAR, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir 600 ribu dolar AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan. Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif di balik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza. Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks gereja keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut, 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai 3 juta dolar AS atau kira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rutenya ke pelabuhan lain, seperti Asdod dan Haifa yang terletak di Laut Mediterania. Otoritas pengiriman dan pelabuhan Israel menyampaikan bahwa seluruh rekening pelabuhan telah disita oleh pemerintah kota Eilat. Dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun, pendapatan pelabuhan menyusut lebih dari 80%. Kelompok Hamas menuding Israel tengah menerapkan kebijakan kelaparan massal terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas menyebut bahwa kelaparan yang saat ini melanda Gaza bukanlah kejadian alami, melainkan upaya sistematis dan disengaja dari pendudukan Israel untuk menundukkan rakyat Palestina melalui blokade bantuan makanan. Melalui pernyataannya, Hamas menilai bahwa Israel sengaja menggunakan makanan sebagai senjata perang untuk menekan dan melemahkan ketahanan masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut, kelompok tersebut menyerukan adanya langkah cepat dan tegas baik dari masyarakat internasional maupun otoritas resmi guna menghentikan praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan keji. Hamas memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, ratusan ribu warga Gaza akan terus terperangkap dengan kondisi kelaparan ekstrim dan pengepungan yang tidak manusiawi. Situasi di Suriah kembali memanas setelah pecahnya bentrokan antara suku Druze dan Badui di Provinsi Suwaida. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan akan segera dikerahkan kembali ke wilayah Suwaida. Putusan ini diambil setelah masyarakat setempat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Menurut sumber di kementerian tersebut, pengerahan pasukan dilakukan untuk meredam ketegangan yang kembali pecah usai pasukan pemerintah ditarik dari wilayah itu awal pekan ini. Mengutip pada Al Jazeera 18 Juli, Provinsi Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze kembali menjadi medan konflik setelah kelompok Badui menyerang faksi Druze yaitu Dewan Militer Suwaida. Mereka menuduh faksi ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil.
Kelompok Badui di wilayah tersebut bahkan menyerukan kepada suku-suku lain di berbagai wilayah Suriah untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Seruan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal di tengah instabilitas politik yang masih menghantui negara tersebut. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait rencana negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk kembali pada apa yang ia sebut sebagai akal sehatnya, serta segera menghentikan seluruh proses negosiasi dengan kelompok yang ia cap sebagai teroris. Menurut Ben-Gvir, belum terlambat bagi pemerintah Israel untuk membatalkan proses perdamaian, terlebih untuk kembali fokus pada tujuan utama perang. Ia menyerukan agar Netanyahu memberikan instruksi tegas untuk melakukan pendudukan penuh di Gaza, yaitu dengan mendorong migrasi penduduk secara sukarela dan membangun kembali pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis terhadap Hamas hanya akan merugikan perjuangan militer Israel yang selama ini telah dikorbankan dengan nyawa. Secara khusus, ia mengecam kemungkinan penarikan pasukan dari koridor Morak. Ben-Gvir menyebut bahwa koridor tersebut adalah jalur strategis yang berhasil direbut melalui perjuangan dan darah para tentara Israel. Oleh karena itu, jika sampai Israel mundur dari wilayah tersebut, menurutnya hal itu sama saja seperti melecehkan dan mengkhianati pengorbanan pasukan militer. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini, rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut. Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum, dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut Sa'ar, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir 600.000 dolar AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan. Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif di balik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza. Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks gereja keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut,
3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai 3 juta dolar AS atau sekira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rutenya ke pelabuhan lain, seperti Asdod dan Haifa yang terletak di Laut Mediterania. Otoritas pengiriman dan pelabuhan Israel menyampaikan bahwa seluruh rekening pelabuhan telah disita oleh pemerintah kota Eilat. Dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun, pendapatan pelabuhan menyusut lebih dari 80%. Kelompok Hamas menuding Israel tengah menerapkan kebijakan kelaparan massal terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas menyebut bahwa kelaparan yang saat ini melanda Gaza bukanlah kejadian alami, melainkan upaya sistematis dan disengaja dari pendudukan Israel untuk menundukkan rakyat Palestina melalui blokade bantuan makanan. Melalui pernyataannya, Hamas menilai bahwa Israel sengaja menggunakan makanan sebagai senjata perang untuk menekan dan melemahkan ketahanan masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut, kelompok tersebut menyerukan adanya langkah cepat dan tegas baik dari masyarakat internasional maupun otoritas resmi guna menghentikan praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan keji. Hamas memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, ratusan ribu warga Gaza akan terus terperangkap dengan kondisi kelaparan ekstrim dan pengepungan yang tidak manusiawi. Situasi di Suriah kembali memanas setelah pecahnya bentrokan antara suku Druze dan Badui di Provinsi Suwaida. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan akan segera dikerahkan kembali ke wilayah Suwaida. Putusan ini diambil setelah masyarakat setempat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Menurut sumber di kementerian tersebut, pengerahan pasukan dilakukan untuk meredam ketegangan yang kembali pecah usai pasukan pemerintah ditarik dari wilayah itu awal pekan ini. Mengutip pada Al Jazeera, 18 Juli, Provinsi Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze kembali menjadi medan konflik setelah kelompok Badui menyerang faksi Druze yaitu Dewan Militer Suwaida. Mereka menuduh faksi ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil. Kelompok Badui di wilayah tersebut bahkan menyerukan kepada suku-suku lain di berbagai wilayah Suriah untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Seruan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal di tengah instabilitas politik yang masih menghantui negara tersebut. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait rencana negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk kembali pada apa yang ia sebut sebagai akal sehatnya, serta segera menghentikan seluruh proses negosiasi dengan kelompok yang ia cap sebagai teroris. Menurut Ben-Gvir, belum terlambat bagi pemerintah Israel untuk membatalkan proses perdamaian, terlebih untuk kembali fokus pada tujuan utama perang. Ia menyerukan agar Netanyahu memberikan instruksi tegas untuk melakukan pendudukan penuh di Gaza, yaitu dengan mendorong migrasi penduduk secara sukarela dan membangun kembali pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis terhadap Hamas hanya akan merugikan perjuangan militer Israel yang selama ini telah dikorbankan dengan nyawa. Secara khusus, ia mengecam kemungkinan penarikan pasukan dari koridor Morak. Ben-Gvir menyebut bahwa koridor tersebut adalah jalur strategis yang berhasil direbut melalui perjuangan dan darah para tentara Israel. Oleh karena itu, jika sampai Israel mundur dari wilayah tersebut, menurutnya hal itu sama saja seperti melecehkan dan mengkhianati pengorbanan pasukan militer. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini, rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut.
Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Swaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut Sa'ar, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir 600 ribu dolar AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan. Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah selatan Suriah yang secara geografis berbatasan langsung. Meski dibungkus sebagai aksi kemanusiaan, motif dibalik bantuan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat internasional dan warga lokal yang terlibat langsung dalam konflik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam seusai serangan tank militer Israel secara tidak sengaja menghantam gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di kota Gaza. Melalui pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sangat menyesali insiden penembakan amunisi yang menyasar gereja tersebut. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah ia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip dari Tribun News 18 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa setiap nyawa tak bersalah yang hilang adalah tragedi besar. Ia turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan umat beriman yang terdampak akibat kejadian tragis tersebut. Insiden itu terjadi saat pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer di wilayah kota Gaza. Salah satu tank mereka melepaskan tembakan ke target yang diduga merupakan markas kelompok Hamas. Namun, peluru yang ditembakkan justru menghantam kompleks gereja keluarga Kudus. Akibat serangan tank tersebut, 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. IDF menambahkan bahwa mereka menyesalkan segala kerusakan yang tidak disengaja terhadap warga sipil maupun bangunan keagamaan. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup seluruh aktivitas di Pelabuhan Eilat mulai Minggu 20 Juli 2025 sebagai imbas dari krisis keuangan yang kian memburuk pasca serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Langkah penutupan diambil setelah pemerintah kota Eilat membekukan rekening bank pelabuhan senilai 3 juta dolar AS atau sekira 48 miliar rupiah karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Pemerintah berdalih bahwa operasional pelabuhan terus mengalami kerugian akibat gangguan jalur pelayaran internasional menyusul serangan kelompok bersenjata Houthi yang menargetkan perairan Laut Merah. Serangan tersebut membuat jalur pelayaran menuju Eilat menjadi tidak aman. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rutenya ke pelabuhan lain, seperti Asdod dan Haifa yang terletak di Laut Mediterania. Otoritas pengiriman dan pelabuhan Israel menyampaikan bahwa seluruh rekening pelabuhan telah disita oleh pemerintah kota Eilat. Dilaporkan dalam kurun waktu 1 tahun, pendapatan pelabuhan menyusut lebih dari 80%. Kelompok Hamas menuding Israel tengah menerapkan kebijakan kelaparan massal terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas menyebut bahwa kelaparan yang saat ini melanda Gaza bukanlah kejadian alami, melainkan upaya sistematis dan disengaja dari pendudukan Israel untuk menundukkan rakyat Palestina melalui blokade bantuan makanan. Melalui pernyataannya, Hamas menilai bahwa Israel sengaja menggunakan makanan sebagai senjata perang untuk menekan dan melemahkan ketahanan masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut, kelompok tersebut menyerukan adanya langkah cepat dan tegas baik dari masyarakat internasional maupun otoritas resmi guna menghentikan praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan keji. Hamas memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, ratusan ribu warga Gaza akan terus terperangkap dengan kondisi kelaparan ekstrim dan pengepungan yang tidak manusiawi. Situasi di Suriah kembali memanas setelah pecahnya bentrokan antara suku Druze dan Badui di Provinsi Swaida. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi
konfirmasi bahwa pasukan keamanan akan segera dikerahkan kembali ke wilayah Suwaida. Putusan ini diambil setelah masyarakat setempat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah. Menurut sumber di kementerian tersebut, pengerahan pasukan dilakukan untuk meredam ketegangan yang kembali pecah usai pasukan pemerintah ditarik dari wilayah itu awal pekan ini. Mengutip pada Al Jazeera, 18 Juli, Provinsi Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze kembali menjadi medan konflik setelah kelompok Badui menyerang faksi Druze yaitu Dewan Militer Suwaida. Mereka menuduh faksi ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil. Kelompok Badui di wilayah tersebut bahkan menyerukan kepada suku-suku lain di berbagai wilayah Suriah untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Seruan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal di tengah instabilitas politik yang masih menghantui negara tersebut. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait rencana negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Ben-Gvir meminta Netanyahu untuk kembali pada apa yang ia sebut sebagai akal sehatnya, serta segera menghentikan seluruh proses negosiasi dengan kelompok yang ia cap sebagai teroris. Menurut Ben-Gvir, belum terlambat bagi pemerintah Israel untuk membatalkan proses perdamaian, terlebih untuk kembali fokus pada tujuan utama perang. Ia menyerukan agar Netanyahu memberikan instruksi tegas untuk melakukan pendudukan penuh di Gaza, yaitu dengan mendorong migrasi penduduk secara sukarela dan membangun kembali pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis terhadap Hamas hanya akan merugikan perjuangan militer Israel yang selama ini telah dikorbankan dengan nyawa. Secara khusus, ia mengecam kemungkinan penarikan pasukan dari koridor Morak. Ben-Gvir menyebut bahwa koridor tersebut adalah jalur strategis yang berhasil direbut melalui perjuangan dan darah para tentara Israel. Oleh karena itu, jika sampai Israel mundur dari wilayah tersebut, menurutnya hal itu sama saja seperti melecehkan dan mengkhianati pengorbanan pasukan militer. Serangan udara Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza. Kali ini, rudal-rudal yang diluncurkan dari drone militer Israel disebut-sebut mengandung material berbahaya, yaitu berupa paku tajam yang meledak dan menghantam warga sipil secara brutal. Para dokter menyebut bahwa rudal drone tersebut dirancang dengan muatan paku, sehingga saat meledak akan menyebarkan pecahan logam kecil berkecepatan tinggi. Potongan logam tersebut menembus tubuh korban dan menyebabkan luka internal serius. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, menurut tenaga medis menjadi penyebab utama kematian pada banyak korban serangan tersebut. Dilaporkan drone menyerang area-area padat seperti pasar, jalan umum dan pusat distribusi bantuan. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah klaim militer Israel yang kerap membanggakan penggunaan senjata berteknologi tinggi dan presisi. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengirim bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze yang berada di Suwaida, Suriah Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Mengutip Al Jazeera pada 18 Juli, ia menyebut bahwa dirinya telah memerintahkan penyaluran bantuan tersebut. Menurut Sa'ar, bantuan kemanusiaan itu mencakup makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Diketahui, total nilai bantuan disebut mencapai hampir $600.000 AS atau sekira 9 miliar rupiah. Namun, keputusan Israel untuk turun tangan di wilayah tersebut memicu berbagai reaksi. Sejumlah pihak mengkritik langkah ini dan menilai bahwa perhatian Israel terhadap komunitas Druze di Suriah bukanlah semata-mata karena alasan kemanusiaan. Para pengamat menilai langkah tersebut didorong oleh tekanan internal dari komunitas Druze di Israel sendiri. Selain itu, bantuan ini juga dipandang sebagai bagian